Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada Brunei, yang ada di Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, dan di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita meyakini dan selama ini kita mengutamakan beragama dan bertuhan ala versi hawa nafsu kita sendiri. Selama ini kita mengutamakan mengerjakan syariat-syariat agama versi hawa nafsu kita sendiri. Selama ini kita memahami ayat-ayat suci Al-Quran versi pemahaman hawa nafsu kita sendiri. Dan selama ini kita memahami kita saat di dunia ini harus melakukan atau melaksanakan ketaatan demi ketaatan agar kelak, agar besok masuk surga. Dan kita menghindarkan diri dari berbagai macam kemaksiatan agar besok, agar kelak tidak masuk neraka. Itulah kepahaman-kepahaman kita selama ini. Adapun kajian di paparan uripe Allah ini bukan kajian dari bawah. Kalau pemahaman mengenai tentang adanya surga dan neraka itu besok kalau kajian dari bawah. Akan tetapi bila kajian dari langit, kajian dari atas, kajian dari Allah, sebenarnya surga dan neraka itu adanya saat ini juga. Ketika masih ada langit dan bumi. Surga neraka itu saat ini juga ketika masih ada manusianya. Inilah kepahaman atau tafsir sejati dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenar-benarnya orang atau kita bila melakukan atau mau mengamalkan suatu amal, ketaatan atau ibadah atau sholat atau zikiran atau sholawatan atau menghafal Al-Quran atau ngaji Al-Quran dan sebagainya. Pokoknya semua amal-amal yang baik, amal-amal yang terpuji, yang dihaturkan kepada Tuhannya itu, maka manusianya wajib masuk ke dalam surga dulu. Jadi tidak ujak-ujuk kita mengedepankan sholat dan ibadah kita. Jadi tidak ujak-ujuk kita mementingkan peribadatan kita. Jadi yang kita kedepankan dahulu, yang kita pentingkan dulu, masuk surganya Allah dulu. Baru bisa ibadah. Masuk surganya Allah dulu, baru bisa sholat. Masuk surganya Allah dulu, baru bisa mengabdi dan menyembah kepada Allah. Kalau kita tidak masuk surga dulu, muhal. Bila kita tidak masuk surga dulu,
Tidak mungkin kita bisa mengabdi, apalagi sholat, apalagi ibadah, apalagi amal soleh di dunia ini, kalau kita tidak masuk surga dulu. Apa maknanya masuk surga? Bila hati kita tidak menjadi ahlillah dulu, bila hati kita tidak Islam dulu, bila diri kita tidak mempersembahkan diri dahulu bahwa hidup dan badan ini hanyalah Allah, maka kita takkan pernah bisa menyembah dan mengabdi. Bila kita tidak masuk surga dahulu, ya tertolak semua sholat, amal, ibadah kita. Kenapa? Karena kita masih ada di dalam neraka jahanamnya Allah. Mana mungkin manusia di dalam neraka itu bisa ibadah. Di dalam neraka itu pun tempatnya orang-orang yang ahli maksiat. Ahli maksiat di sini bukan ahli maksiat secara versi pemahamannya hawa nafsu. Akan tetapi maksiat di sini adalah versi dari langit, versi dari Allah. Apa itu kemaksiatan? Ketika di dalam hati manusia masih merasakan bahwa yang paling wujud, yang paling hidup, yang paling nyata, yang paling hadir di dalam hati manusianya masih diri manusianya. Qalbun kafirina baitun nas. Jadi hatinya orang kafir itu, rumahnya orang kafir itu di sisi Allah, loh ya, bukan di sisi manusia, bukan di sisi hawa nafsu. Kafir di sisi Allah itu ketika di dalam bait, di dalam rumah hatinya masih dihuni, di dalam rumah hatinya masih dirajai, di dalam rumah hatinya masih dikuasai wujud-wujud manusianya. Itulah qalbun kafirina baitun nas. Ketika masih wujud manusianya, Allahnya gaib. Ya itulah neraka itu. Neraka tempatnya orang-orang yang maksiat. Begitu juga bermaksiat. Bermaksiat itu tak bisa. Kalau manusianya tidak masuk neraka dulu, takkan pernah bisa maksiat. Jadi manusianya harus masuk neraka dulu, baru bisa maksiat. Apa maknanya maksiat itu? Bila manusia sudah mengakui bahwa dirinya yang paling ada, bahwa dirinya yang paling wujud, bahwa dirinya yang paling hidup, itulah yang dimaksud manusia yang syirik, yang ingkar kepada kewujudan Allah. Itulah neraka. Jadi neraka itu apa sebenarnya? Jadi lembah dosa itu apa maksudnya? Ketika masih wujud manusianya yang paling hadir di dalam hatinya, yang paling nyata di dalam hatinya masih diri manusianya, itulah tanda manusia ingkar, tanda manusia musyrik, syirik, tanda manusia kafirin dari Tuhannya. Dan tanda-tanda itu juga maknanya itulah yang dimaksud dosa itu, dan itulah yang dimaksud neraka jahanam itu. Pasti di dalamnya manusia ingkar kepada Tuhannya, sholatnya ingkar, ibadahnya ingkar. Kenapa? Karena sudah di dalam neraka, takkan pernah bisa beribadah, takkan pernah bisa sholat. Kenapa? Sholat, ibadah, zikiran yang dilakukan di dalam neraka terus dan terus terbakar. Tidak bisa kodim, tapi fana, hancur sholatnya, hancur ibadahnya, hancur segala sesuatu kebaikan-kebaikan yang dikerjanya. Kenapa? Karena muspro. Kenapa? Karena salah masuk kamar. Kalau kepingin taat kepada Allah, kalau kepingin ibadah kepada Allah, kalau pingin sholat
kepada Allah, ya harus masuk surga dulu, baru bisa sholat.